Bab 4. Menyediakan hasil penelitian kembali pada masyarakat untuk mengukuhkan jati diri dan hak-hak tradisional. Bagian 1. Sastra lisan suku Kenyah Bakung di Desa Long Apan Baru oleh C. Yus Ngabut. Berikut ini adalah cuplikan dari Tekena, Jalung Merang sebagai contoh proses pengolahan data. Baris pertama adalah transkripsi dalam bahasa Bakung, baris kedua terjemahan perkata, dan baris ketiga terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, Aun ne dau Jalung Merang, mudip kiang batu tusan. Adapun si Jalung Merang hidup di tebing batu jurang. Jalung Merang hidup dan. Yang kedua, mudip kapau le mande le pusut punyau jangin nuyan. Hidup di atas gunung, kata mereka, jeruk pegunungan tembaga buatan. Tinggal di daratan sebuah pegunungan. Bagian ketiga, uba ketai umen selai mendang liran lemande. Ingin pergi merantau melihat-lihat orang yang kata mereka. Ia ingin pergi merantau untuk melihat-lihat orang yang tinggal. Bagian keempat, ri kedaya alo mara rene kanan de mande nane. Di hulu arus sungai yang dipakai kata mereka, itulah. Di daerah hulu sungai mara, iya. Bagian kelima, dau katai pisu inai re nguleng jelai latung budan. Dia pergi tanya namanya kalung jelai perhiasan badan, menanyakan ibunya apakah ia diperbolehkan. Analisa isi Tekena bertujuan mencari tema, tokoh, serta penokohan dalam masing-masing cerita. Di samping itu, analisa ini digunakan untuk melihat keterkaitan antara isi, tema, dan tokoh dalam cerita dengan judul cerita, dan dengan kondisi masyarakat dan alam sekitar, baik pada masa lampau maupun pada masa kini. Sastra lisan Bakung. Sastra lisan Bakung mengacu kepada jenis karya sastra yang dimiliki masyarakat penutur bahasa Bakung yang dituturkan dari mulut ke mulut, tersebar secara lisan, anonim, dan menggambarkan kebudayaan masyarakat Bakung pada masa lampau. Kedudukan dan fungsi. Sebagai sastra daerah, sastra lisan Bakung mempunyai 4 fungsi. Fungsi pertama adalah sebagai alat hiburan dan pengisi waktu senggang. Untuk memenuhi fungsi ini, biasanya diceritakan sastra lisan yang lucu dan jenaka, seperti terdapat dalam dongeng-dongeng. Fungsi kedua ialah sebagai alat pendidikan dan alat penerus nilai-nilai luhur. Kita masuk ke jenis-jenis sastra lisan. Dalam sastra lisan Bakung, karya sastra yang termasuk prosa adalah Tekena, cerita rakyat, ngidau, penangisan orang meninggal, dan pengucapan mantra seperti pada pengobatan orang sakit, bon-bon usa talon, untuk mengambil lebah di pohon tinggi, tuba lai tuba sanit, untuk menuba ikan, dan kelap tap penyakit kini, untuk mengusir roh jahat dari kampung. Tekena yang dapat dikumpulkan dibagi atas 2 jenis, yaitu Tekena yang bersifat kepahlawanan dan Tekena biasa yang bersifat hiburan. Tekena kepahlawanan sebenarnya bukan mitos atau legenda dan juga bukan dongeng. Judul-judul Tekena kepahlawanan adalah Tamen Burin Batu Tusan, Mering Belawan, Balan Tempau, dan Bayangan Lenjau. Sedangkan judul-judul Tekena yang bersifat hiburan adalah Sigau Belawan, Jalung Merah, Lakin Kuyangan Lenjau, dan Payaungan Plano. Bagian kedua, lagu-lagu dan alat musik Dayak Kenyah Lepo Maut oleh Daniel Lawing. Ragam lagu rakyat. Ada 9 jenis lagu yang dikenal oleh masyarakat Lepo Maut yang dapat digolongkan dalam 5 kategori. Lagu-lagu dan musik masyarakat Lepo Maut menggunakan baik nada pentatonis atau nada terbatas hanya 5-7 nada maupun diatonis
untuk lagu yang menggunakan nada 1 oktav penuh. Rima lagu-lagu rakyat Dayak Kenyah Lepo Maut pada umumnya A, B, B. Adapun jenis dan kategori tersebut sebagai berikut. Yang pertama, lagu belian terdiri dari 3 jenis lagu, belian kenaindok, belian suket, dan belian sakit. Yang kedua, lagu silun terdiri dari 3 jenis, silun tidau, silun ketena, dan silun menjaeng. Lalu yang ketiga, londe, yang keempat uyau along, dan yang kelima melalo. Lagu belian. Golongan lagu belian terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama belian kenaindok yang tinggi nilainya, sebab lagu belian ini bisa digunakan untuk nepet, mengungkapkan kepribadian seseorang, dan sebagai katok atau nasihat. Yang kedua, belian suket, dikhususkan untuk upacara penyembuhan orang sakit oleh seorang dukun yang pada zaman dahulu bisa kerasukan dewa belian. Kemudian yang ketiga, belian sakit atau dayong, digunakan pada waktu upacara penyembuhan orang sakit sesuai dengan ajaran agama Bungan. Di samping itu, ada juga lagu belian burak yang dinyanyikan pada upacara minum burak sejenis tua pada waktu menyambut tamu yang dihormati. Lagu silun. Lagu silun digunakan pada waktu nidau, meratapi orang mati. Ngetena, menyanyikan hikayat atau menjaeng, meratap, menceritakan hikayat atau menggabungkan sesuatu atau seseorang. Dan juga pada acara-acara tertentu seperti tarian bersama, pesta perkawinan, dan kelahiran anak. Menurut cerita, lagu silun dikenal dari waktu suku Lepo Maut berada di Tokong Julut, Sungai Iwan, Data PA, Sungai Iwan, dan Long Sungai Maut atau Sungai Lurah, sebelum pindah ke daerah Hulu Bahau. Dan sampai sekarang masih digunakan, akan tetapi agak jarang, selain pada upacara khusus. Silun membangkitkan kenangan masa lampau atau masa kecil, karena dulu memang dinyanyikan hampir setiap malam oleh kaum muda dan tidak hanya pada saat upacara tertentu. Lagu londe. Londe artinya lembut, indah, dan merdu. Lagu-lagu londe khusus dinyanyikan pada acara tarian dan dimaksudkan untuk mengajak para hadirin atau seseorang untuk bangkit menari. Biasanya, sebelum tarian dimulai, diadakan tari datun oleh kelompok inisiator sambil menunggu orang lain yang hadir. Tarian datun berbaris memanjang dan membujur sambil berjalan menghentakkan kaki sesuai dengan alunan londe yang mirip Polonaise. Jika londe dinyanyikan di halaman dan diserapi rubah adat, ini berarti mengundang seluruh penduduk. Acara menari ini tidak tertentu waktu, biasanya malam hari namun bisa juga siang. Kelompok yang mengajak orang lain menari biasanya adalah orang yang sudah cukup dewasa, baik wanita maupun pria. Lagu londe masih sering digunakan dan dikuasai dengan baik oleh seluruh masyarakat yang berumur 14 tahun ke atas. Lagu Uyau Along. Lagu Uyau Along berirama datar dengan menggunakan nada pentatonis dan bersifat romantis bila dinyanyikan bersautan seperti balasan pantun pada waktu bekerja sama Sumuyun memanen padi di ladang. Uyau Along dibawakan oleh sepasang laki-laki perempuan secara berbalasan. Uyau Along dapat juga dinyanyikan seorang diri jika merasa sedih atau sepi. Misalnya, karena mengenang kekasih atau masa muda, kata Uyau Along sebetulnya diambil dari nama panggilan seseorang. Uyau adalah kata panggilan untuk anak laki-laki yang ayahnya telah meninggal. Sedangkan Along berarti sedih dan sendirian dan dipakai sebagai nama diri laki-laki. Dalam Uyau Along, pada awal satu bait lagu diselingi 2 ketukan. Lalu tempo suara agak memanjang sampai 6 ketuk, baru dilanjutkan dengan lagu berikutnya. Lagu Melalo. Lagu Melalo berkaitan dengan ngayau yang sering menjadi kegiatan kaum pria pada zaman dahulu, yakni menyerang musuh dengan maksud agar tidak dapat memenggal kepala manusia yang dibawa pulang. Jenis-jenis alat musik. Masyarakat Lepo Maut mengenal pula lagu instrumental yang dipakai sebagai pengiring acara menari, sehingga para penari dapat menyesuaikan gerak dan langkah kaki dengan irama dan instrumen musik. Dikenal 5 jenis dalam 3 kategori alat musik,
Yang pertama, alat musik petik yang terdiri dari sambi, luntung, dan ondeng, talang jaran. Alat musik pukul yaitu genggaleng, dan alat musik tiup yaitu kediri bulu yang berbahan bambu dan digunakan seperti harmonika. Hingga saat ini, sambi, lutung, odeng talang jaran, dan ganggaleng masih terus dipakai.